Salah satunya fenomena alam menarik yang secara konsisten menampilkan barisan Fibonacci adalah pola yang terdapat pada susunan biji bunga matahari. Dalam struktur ini, setiap putaran spiral biji yang mengikuti urutan angka Fibonacci menciptakan sebuah tata letak geometris yang harmonis dan efisien secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, semangat, tetap semangat. Harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan kelompok kami selama kurang lebih 20 menit ke depan meminta waktunya untuk menjelaskan materi terkait metode ilmiah. Bagaimana sih memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Oke, sebelum memaparkan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirana Chandra Ditya. Saya Revi Raihanil Syafira Nurbaiti. Saya Sanes Nabila Rezania Rahman. Saya Sarah Ramdhani Zahra. Oke, next kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi kelompok kami mengambil 8 rumusan masalah yang akan dibahas ke depannya. Yang pertama adalah terkait bagaimana sih peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam. Yang kedua, bagaimana peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang matematika. Yang ketiga, apa keuntungan pemilihan metode ilmiah yang dapat diperoleh dalam menjawab pertanyaan tentang alam maupun matematika. Yang keempat, bagaimana cara memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Yang kelima, terkait tentang studi kasus tentang alam dan matematika yang dapat dijawab dengan penerapan metode ilmiah yang tepat. Dan yang keenam, terkait perbedaan pendekatan metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Dan yang terakhir, tantangan atau keterbatasan dalam menerapkan metode ilmiah pada pertanyaan tentang alam dan matematika. Jadi setelah rumusan masalah tersebut dapati tujuan dari makalah yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu untuk memahami peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam. Yang kedua untuk memahami peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang matematika. Yang ketiga untuk menjelaskan keuntungan pemilihan metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam maupun matematika. Yang keempat, untuk mengetahui cara memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Yang kelima, untuk memberikan contoh studi kasus tentang alam dan matematika yang dapat dijawab dengan penerapan metode ilmiah yang tepat. Yang keenam, untuk membandingkan perbedaan pendekatan metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan atau keterbatasan dalam menerapkan metode ilmiah pada pertanyaan tentang alam dan matematika. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita kilas balik dulu apa itu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu merupakan prosedur yang mencakup penalaran ilmiah berupa pemikiran dan disertai tindakan, pola kerja empiris, dan prosedur pengujian yang sudah dipilih dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang sudah ada beserta strukturnya. Kata metode berasal dari kata Yunani, meta yang berarti sesudah, dan hodos yang berarti jalan. Selanjutnya aku mau jelasin tentang peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam. Alam itu menyimpan banyak pertanyaan, misalnya kayak kenapa hujan bisa turun, kenapa pelangi bisa terbentuk, sampai isu besar seperti perubahan iklim. Untuk menjawab semua itu, kita butuh metode ilmiah. Contohnya di bidang biologi, penemuan vaksin itu hasil dari proses pengamatan. Membuat hipotesis lalu diuji lewat eksperimen berulang. Di fisika, Newton bisa menemukan hukum gravitasi setelah mengamati peristiwa sederhana, yaitu jatuhnya buah apel. Dan di bidang energi, penelitian tentang angin dan matahari melahirkan teknologi panel surya dan turbin angin.
Jadi, metode ilmiah bukan cuma teori di kelas, tapi benar-benar jadi alat penting untuk menemukan solusi atas tantangan hidup manusia di bumi. Oke, next sekarang kita akan membahas tentang peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang matematika. Jadi di sini ada 3 yang kami ambil. Yang pertama adalah sebagai alat verifikasi. Contohnya, ketika seseorang matematikawan menemukan pola dari sekumpulan data numerik, metode ilmiah dapat membantu menuntun dari proses observasi awal menuju pembuktian logis. Yang kedua, kreativitas penemuan. Contohnya di sini adalah banyak teori matematika lahir dari rasa ingin tahu terhadap pola dan keteraturan, sehingga terdorong untuk mengembangkan cara-cara baru untuk menjawab persoalan abstrak. Dan yang terakhir, sebagai penghubung antara matematika dan sains terapan. Dalam hal ini, metode ilmiah memastikan bahwa rumusan matematis yang dibuat benar-benar mewakili realitas dan dapat diuji konsistensinya. Peran metode ilmiah dalam matematika bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai dasar pengetahuan yang menjamin bahwa pengetahuan matematika berkembang secara konsisten, dapat diverifikasi dan relevan dengan perkembangan ilmu lain. Baik, setelah dijelaskan oleh Revi dan Sheila terkait peran metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang matematika dan alam, di sini terdapat keuntungan pemilihan metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Dengan pemilihan metode yang tepat, penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan lancar dan tentu terdapat berbagai keuntungan yang diperoleh. Baik, keuntungan yang pertama adalah kerangka kerja yang sistematis. Metode ilmiah menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk menyusun penelitian meliputi langkah-langkah seperti pengamatan, perumusan hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua ada ketepatan dan akurasi. Dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga ada efisiensi riset. Dengan memilih metode ilmiah yang tepat, peneliti dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada gimana sih tips untuk memilih metode ilmiah yang tepat untuk menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut Darna pada tahun 2018 menentukan metode ilmiah yang tepat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama ada masalah atau pertanyaan yang diperoleh peneliti. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Selanjutnya itu ada jenis instrumen pengumpulan data hasil data. Setelah itu ada hasil yang diharapkan dari penelitian. Yang kelima, sumber data dan ketentuan cara memperoleh data. Yang keenam yaitu jumlah populasi dan sampel penelitian. Oke, selanjutnya aku mau jelasin tentang jenis-jenis metode ilmiah. Yang pertama ada metode observasi, yang kedua ada metode eksperimental, yang ketiga ada metode survei. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ada mengamati perilaku hewan di alam liar atau dalam matematika melihat bagaimana anak-anak menyusun mainan geometri. Terus yang kedua ada metode eksperimental. Metode eksperimental itu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel dengan cara mengendalikan variabel lain yang relevan. Contohnya meneliti pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman atau dalam matematika memakai simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan nilai pi. Yang ketiga ada metode survei.
Metode survei itu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyusunan daftar pertanyaan baik melalui kuesioner secara tertulis maupun wawancara langsung untuk menggali informasi dan mengumpulkan data terkait variabel penelitian. Contohnya menanyakan kepuasan masyarakat terhadap kualitas udara atau mengetahui minat siswa terhadap matematika. Oke, next kita akan bahas tentang faktor yang memengaruhi pemilihan metode ilmiah yang tepat. Yang pertama adalah tujuan dari penelitian. Jadi, ketika kita melakukan metode ilmiah, kita harus tujuan yang dipilih itu metode ilmiah yang dipilih itu tergantung pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan dari metode ilmiah itu sendiri. Jadi, kita harus mempelajari apa sih kekurangan dan kelebihan untuk membantu penulis atau membantu kita sendiri untuk menentukan metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah jumlah sampel. Jumlah sampel ini yang dibutuhkan ini juga mempengaruhi metode ilmiah penelitian yang harus dipilih, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Nah, selanjutnya ini adalah studi kasus tentang alam dan matematika yang dapat dijawab dengan penerapan metode ilmiah yang tepat. Jadi di studi kasus kali ini kita awali dulu dengan matematika telah lama berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memahami dan memodelkan fenomena alam. Salah satu konsep matematika dalam konteks ini adalah barisan Fibonacci. Pembahasan kali ini pengenalan barisan Fibonacci serta melihat penerapannya pada alam untuk memahami bagaimana matematika sebagai alat yang tak tergantikan dalam memodelkan fenomena-fenomena tersebut. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci ini adalah suatu rumus yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Leonardo lahir sekitar tahun 1970 di dekat Pisa, Italia. Nah, dan pada tahun 1225 Leonardo Fibonacci mengeluarkan buku Liber Audrotorum atau buku tentang kuadrat yang dipersembahkannya untuk sang raja. Dalam buku itu tercantum problem yang mampu mengusik akal sehat matematikawan, yaitu tentang problem kelinci beranak pinak. Pertanyaan sederhana yang diperlukan kejelian berpikir. Jadi Fibonacci ini memiliki pertanyaan yang nanti akan dianalisa oleh Fibonacci tersebut. Yaitu pertanyaannya adalah berapa pasang kelinci yang akan beranak pinak selama 1 tahun. Nah, jadi setelah dianalisa oleh Leonardo Fibonacci, jadi di sini terdapat pada bulan ke-0 tuh berarti belum mulai ya. Jadi itu masih 1. Terus selanjutnya bulan ke-1 itu akhir bulan ke-1 itu mereka pasangan kelinci itu kawin dan kelinci betina 1 melahirkan sepasang anak kelinci beda jenis kelamin. Lalu di akhir bulan kedua kelinci betina melahirkan sepasang anak baru sehingga ada 2 pasang kelinci. Lalu selanjutnya ada akhir bulan ketiga itu kelinci betina 1 melahirkan pasangan kelinci kedua sehingga ada 3 pasang kelinci. Lalu akhir bulan keempat itu ada kelinci betina 1 melahirkan sepasang anak baru dan kelinci betina 2 melahirkan sepasang anak kelinci. Sehingga ada 5 pasang kelinci. Nah, dari analisa tersebut ditemukan oleh Leonardo Fibonacci itu diperoleh pada 1 tahun ini kelinci akan beranak pinak sehingga 55 pasang kelinci. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kayak suatu rumus sederhana dari Fibonacci tersebut, yaitu barisan Fibonacci.
contohnya tuh apa sih? Nah, jadi ini tuh bentar. Jadi barisan Fibonacci ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi tuh ini ditambah. Jadi 1 tambah 1 kan akhirnya 2 kan. 2 ini jadi sini. Nah, 3 ini dapat dari 2 tambah 1 ini. Tambah lagi. Jadi ya 3 menghasilkan ini. Lalu ulang terus sampai selanjutnya. Misal lalu diulang-ulang terus sampai tidak terhingga. Gitu. Jadi setelah penyederhanaan tersebut dapat ditemukan bahwa rumus untuk barisan Fibonacci ini dapat disederhanakan menjadi UN sama dengan UN kurang 1 ditambah UN min 2 dikurang 2. Dan ini adalah contoh deret Fibonacci-nya. Lalu ini dari deret Fibonacci tersebut dapat ditemukan bahwa pola ini tuh membentuk spiral gitu ya. Dan ya. Dan jadi saya ingin menjelaskan mengapa metode ini dalam matematika bisa menyambung dengan alam. Kenapa metode Fibonacci ini, barisan Fibonacci ini dapat ditemukan di alam itu, contohnya itu dapat ditemukan pada biji bunga matahari. Nah, pola spiral di atas bisa ditemukan di berbagai tempat di alam. Salah satunya fenomena alam menarik yang secara konsisten menampilkan barisan Fibonacci adalah pola yang terdapat pada susunan biji bunga matahari. Dalam struktur ini, setiap putaran spiral biji yang mengikuti urutan angka Fibonacci menciptakan sebuah tata letak geometris yang harmonis dan efisien secara alami. Lalu selanjutnya ada contoh lain, yaitu seperti siput. Ada contoh menarik yang lainnya dalam alam yang menampilkan barisan Fibonacci secara jelas saat seekor siput baru lahir. Ia mulai tumbuh dan mengembangkan cangkangnya. Iya. Dari penjabaran di atas dapat dianalisis metode yang dipakai oleh Leonardo da Pisa, lebih dikenal sebagai Fibonacci, tidak secara formal menggunakan metode ilmiah seperti yang kita kenal sekarang. Karena metode ilmiah baru terbentuk jauh setelah era Renaissance, tetapi pendekatannya mengandung unsur-unsur logika dan simpulan matematis yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar metode ilmiah. Dalam studi kasus yang dibahas, didapatkan bahwa salah satu metode yang dipakai oleh Leonardo Fibonacci dalam menggambarkan Fibonacci tersebut menggunakan metode observasi. Leonardo Fibonacci melakukan pengamatan dan pencatatan pada proses biologis kelinci untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Leonardo juga mempertanyakan berapa banyak pasangan kelinci yang dapat dihasilkan dari sepasang kelinci dalam 1 tahun jika setiap bulan setiap pasangan melahirkan sepasang kelinci baru yang produktif mulai bulan kedua. Mengidentifikasi pola tersebut sehingga menghasilkan barisan Fibonacci tersebut.
Apa aja? Jadi meskipun Fibonacci tidak menggunakan metode ilmiah secara spesifik, namun pendekatannya dapat mencakup unsur-unsur metode ilmiah, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, dan menguji coba hipotesis. Dalam kegiatan Fibonacci, identifikasi masalahnya yaitu problem kelinci beranak pinak. Dan merumuskan masalah yaitu berapa pasang kelinci yang akan beranak pinak dalam 1 tahun diawali oleh sepasang kelinci apabila setiap bulan sepasang anak kelinci menjadi produktif pada bulan kedua. Sehingga hipotesisnya dugaan bahwa UN sama dengan UN-1 plus UN-2. Dan menguji coba hipotesis menurunkan dan menyusun deret. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang keterkaitan metode ilmiah dalam ilmu alam dan matematika. Jadi ilmu alam dan matematika ini sering dipandang sebagai dua ranah yang pengetahuan yang berbeda karena kajiannya tidak sama. Tapi karena ilmu alam berfokus pada fenomena nyata yang dapat diamati, diukur, dan diuji melalui eksperimen, sedangkan matematika itu sendiri berfokus pada konsep-konsep abstrak yang diturunkan melalui penalaran logis. Namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat melalui penggunaan metode ilmiah sebagai sarana memperoleh kebenaran yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah yang pertama, matematika menjadi bahasa formal ilmu alam. Yang kedua, ilmu alam memberi persoalan nyata yang mendorong lahirnya teori matematika baru. Dan yang terakhir adalah metode ilmiah memastikan bahwa keduanya berjalan secara sistematis, saling menguji, dan melahirkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya tantangan dalam menerapkan metode ilmiah pada pertanyaan tentang matematika dan tentang alam. Yang pertama, tentang matematika. Tantangannya adalah matematika bersifat abstrak, bukan empiris. Yang kedua, tidak bisa diuji dengan eksperimen fisik. Yang ketiga, kepastian berbeda dengan sains alam atau sudah terbukti benar. Yang keempat, metode ilmiah hanya berperan terbatas. Yang kedua, tantangan dalam menerapkan metode ilmiah pada pertanyaan tentang alam. Yang pertama, fenomena alam salam kompleks. Yang kedua, sulit diamati secara langsung. Yang ketiga, tidak bisa direkayasa di laboratorium. Yang keempat, aspek etika dan keselamatan. Yang kelima, hasil sering tidak pasti. Baik, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, didapatkan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan. Metode ilmiah merupakan pendekatan yang sistematis, rasional, dan objektif dalam menjawab pertanyaan baik mengenai alam maupun matematika. Dalam ilmu alam, metode ilmiah berperan penting untuk meneliti fenomena yang dapat diamati melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Sementara itu, dalam matematika, meskipun objek kajiannya bersifat abstrak, metode ilmiah tetap relevan karena membantu memastikan konsistensi logis, memverifikasi hipotesis, serta mengembangkan teori baru melalui proses induksi dan deduksi. Pemilihan metode ilmiah yang tepat menjadi faktor penentu dalam memperoleh jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, setelah kita memaparkan presentasi ini, apakah ada pertanyaan? Tapi sebelumnya kita membuka 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, boleh. Dari kelompok 11. Saya ingin bertanya. Kan tadi jelaskan ada 3 metode ya tadi. Survei, eksperimen, observasi. Apakah ada metode lain yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah ilmiah? Itu saja. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Oke, yang kedua. Saya tidak sudah lama izin mengatakan pertanyaan dari
Ya, tadi kan dia nanya apakah ada metode lain. Nah, sini saya mau nanya apakah di metode eksperimental sama survei itu selalu menggunakan penelitian kualitatif atau data kualitatif? Apakah bisa menggunakan data kualitatif? Eksperimental dan metode Survei. survei. Oke. Oke, terima kasih. Kami tampung dahulu. Yang ketiga, Oke, mencari dulu ya. Makalah dijelaskan tentang metodenya. Nah, kalau dalam penelitian kita salah bikin hipotesis apa itu hasil ilmiah menjadi gagal? oke. Terima kasih. Beri kami waktu dulu untuk berdiskusi ya, teman-teman. Oke, Nisa, izin menjawab pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah tentang hipotesis ya. Hipotesis. Jika hipotesisnya salah, apakah metode ilmiahnya gagal? Jadi kelompok kami menjawab enggak ya. Karena hipotesis kan dugaan sementara. Nah, kan hipotesis kan dugaan sementara. Dan dengan melakukan metode ilmiah ini, kita akan membuktikan nih dari rumusan masalah dan hipotesisnya tadi benar apa enggak. Kalau misalnya benar berarti dugaan sementaranya benar. Kalau salah berarti pasti kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Berarti nanti kita simpulkan apa saja yang mempengaruhi. Mungkin gitu. Dan nanti kita akan melakukan evaluasi di kesimpulan tadi. Oke, teman. Apakah ada feedback? Terima kasih Anissa. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Hanif. Itu tentang apakah di metode survei sama eksperimental ini bisa dua-duanya kayak kualitatif sama kuantitatif gitu kan menurut Anda gitu. Nah, di sini kan ditulis itu kan di survei itu melalui kuesioner secara tertulis ya. Berarti kan kualitatif. Cuman sebenarnya kalau misalnya Oke, terima kasih. Ulang ya, boleh? Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Hanif. Apakah metode survei dan eksperimental itu bisa dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif? Jawabannya itu bisa. Cuman kan ini ditulis itu melalui kuesioner secara tertulis. Berarti kan kualitatif kan? Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke tentang pertanyaan tentang alam. Cuman kalau misalnya mau menganalisa tentang matematika, itu sebenarnya bisa melalui kuantitatif. Karena matematika pada dasarnya dari data kan. Oke. Lalu selanjutnya itu metode eksperimental. Eksperimental ini juga bisa eksperimental ini bisa dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif juga karena kuantitatif itu kan mencari hubungan sebab akibat antar variabel dengan cara mengendalikan variabel lain yang relevan. Cuman kalau misalnya kita mau menguji variabel yang satu dengan variabel lain kan pasti ada ini kan matematikanya juga, hitung-hitungannya juga. Jadi kita perlu kuantitatifnya juga buat data gitu. Terima kasih. Apakah ada feedback? Terima kasih ya Hanif. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Satya. Maaf. Izin menjawab pertanyaan dari Satya, yaitu apakah jenis metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan tentang alam hanya 3 itu atau ada metode lain? Jawabannya adalah ada. Jadi 3 itu Jadi 3 itu merupakan perwakilan dari metode-metode ilmiah yang lain. Nah, selain metode observasi, metode eksperimental, dan metode survei, ada juga metode analisis data yang biasanya menggunakan
yang biasanya digunakan untuk menemukan pola atau hubungan. Kemudian ada juga metode simulasi yang biasanya membuat simulasi komputer yang dapat memodelkan fenomena alam atau sistem yang kompleks. Terus ada metode analisis teoritis yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori-teori ilmiah melalui analisis logis dan matematis. Dan dalam alam ada beberapa metode lain yang digunakan, yaitu metode deduktif yang digunakan untuk membuktikan teorema dan proporsi matematika melalui logika deduktif. Yang kedua ada metode induktif yang digunakan untuk membuat generalisasi dan hipotesis berdasarkan data dan contoh. Dan yang terakhir ada metode analisis numerik yang digunakan untuk mengembangkan algoritma dan metode numerik untuk memecahkan masalah matematika. Apakah ada feedback dari Satya? Oke, terima kasih atas 3 penanya tadi. Karena waktunya masih banyak banget, kita mau buka pertanyaan lagi, tapi buka ya belum? 3 lagi. Untuk yang mau tanya, silahkan angkat tangan. Wow. Yang mana ini? Ulang, cepet-cepetan. Cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Wow. Kita dari depan dulu deh. Maaf ya teman-teman. Soalnya tadi yang di situ kan udah banyak yang nanya, jadi kita ke sebelah Kanan. Iya. Apa semua pola di dalam alam bisa dijelaskan dengan angka-angka kayak Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk penanya nomor 2, silahkan angkat tangan. Oke. Iya, silakan Hasan. Buat pertanyaannya, di bagian keterbatasan kan disebutkan bahwa fenomena alam sulit direkayasa di laboratorium. Nah, menurut kalian bagaimana peneliti bisa tetap memperoleh data valid dari fenomena yang tidak bisa diulang? Seperti gempa atau tsunami. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Gak kedengeran. Di bagian keterbatasan disebutkan bahwa fenomena alam sulit direkayasa di laboratorium. Nah, terus menurut kalian bagaimana peneliti bisa tetap memperoleh data yang valid dari fenomena yang tidak bisa diulang atau dikendalikan gempa atau tsunami? Oke, terima kasih ya Hasan. Oke, kamu tampung dulu. Oke, selanjutnya Hadaru. Pertanyaan saya adalah apa alasan kalian memilih 3 metode ilmiah itu untuk diberikan? Karena sering apa karena juga metode tersebut lebih sering dipakai atau bagaimana? Oh iya, terima kasih ya. kita diskusi ya. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan tadi. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Iya, kamu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan Handaru ya. Jadi kan pertanyaan Raihan itu kenapa kita memilih 3 metode, yaitu metode survei, metode eksperimental, dan metode observasi. Melakukan tahapan-tahapan lewat. Nah, karena ketiga metode ini itu kan pastinya general ya, lebih luas gitu. Jadi lebih banyak dipakai juga untuk peneliti ataupun kita juga bisa pakai metode ini. Jadi lebih general aja gitu, lebih luas. Jadi nggak kompleks gitu. Jadi bisa dari metode ini bisa dipakai metode-metode lainnya juga gitu. Apakah ada feedback? Terima kasih.
Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Hasan. Bagaimana peneliti bisa mendapat data valid dengan fenomena yang tidak bisa diulang seperti gempa atau tsunami? Oke, fenomena tadi tetap bisa diteliti, tetapi ada beberapa tahapan seperti pengumpulan data historis, analisis data instrumental, simulasi komputer, sama studi kasus. Nah, dengan cara tadi dapat memudahkan kita dalam mengobservasi fenomena alam yang dapat memudahkan kita dalam mengobservasi fenomena besar seperti bencana alam yang tidak bisa berulang kayak yang disebutkan Hasan tadi. Apakah ada feedback? Kayaknya enggak. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari Nuha. Pertanyaannya apa? Apakah benda di alam? Tadi kan pertanyaannya itu apakah semua hal dapat dijadikan dan dapat dihitung oleh pola Fibonacci. Nah, itu jawabannya enggak semua. Itu karena ada pola-pola tertentu yang memang bisa cocok dengan barisan Fibonacci tersebut. Itu kalau misalnya pola-pola dari hitungan Fibonacci itu bisa kayak misal biji matahari itu pakai pola Fibonacci bisa. Terus siput, terus buah juga bisa. Nah, kalau yang nggak bisa itu seperti yang nggak beraturan seperti awan, terus gelombang laut gitu. Apakah ada feedback? Terima kasih ya Nuha. Oke teman-teman, jadi di sini kita membuka sesi pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Benny sama Benny dan Feli. Last kali. ya, pertanyaannya Benny. Kan aku ngambil dari makalah. Iya. Itu ilmu alam memberi persoalan nyata yang mendorong lahirnya teori matematika. Nah, jika ilmu alam itu mempengaruhi lahirnya teori matematika, apa itu berarti matematika tidak sepenuhnya otonom? Oke, terima kasih Benny untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Untuk Feli dipersilahkan. Jadi kan teknologi kita kan ya pastinya semakin ke depan akan semakin berkembang. Nah, apakah semua masalah di dalam lingkungan ini hanya dapat diselesaikan dengan inovasi sains saja atau ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih ya Feli untuk pertanyaannya. Tadi apa? Apa pertanyaannya Feli? Apakah semua masalah di alam bisa? Feli izin konfirmasi tadi pertanyaannya, apakah semua masalah di lingkungan ini hanya bisa diselesaikan dengan sains saja atau ada? Iya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Benny, yaitu pengembangan alam mendorong adanya pengembangan ilmu baru. Apakah matematika tetap bersifat otonom gitu gak? Ya, itu tadi pertanyaannya. Nah, jawabannya matematika dikatakan otonom karena berkembang dari dirinya sendiri melalui penalaran logis, definisi, dan teorema. Tetapi matematika juga bisa dikatakan tidak sepenuhnya otonom karena berkembang dari dorongan ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, atau ekonomi yang membutuhkan alat matematika baru. Contohnya, kalkulus muncul dari kebutuhan fisika, menghitung gerak benda. Statistik lahir dari kebutuhan mengolah data sosial dan ilmiah. Jadi, matematika itu sifatnya bisa otonom dan tidak sepenuhnya otonom. Gitu. Apakah ada feedback dari Benny? Aman. Oke, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Feli. Tadi, apakah semua masalah di lingkungan ini hanya bisa diselesaikan dengan sains saja atau ada metode yang lain? Jadi jawabannya nggak semua masalah di lingkungan kita bisa diselesaikan dengan sains. Bagi kami, sains itu memang penting, karena bisa memberikan data, bukti atau solusi. Tapi juga ada beberapa kasus yang nggak bisa diselesaikan dengan sains. Contohnya ada permasalahan ekonomi, kemudian sosial dan budaya, kemudian ada etika dan moral, dan masih banyak lagi yang nggak ada kaitannya sama sains. Kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa diselesaikan dengan sains. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, dari teman-teman apakah masih ada yang ditanyakan terkait materi ini? Ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, kelompok kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 5 telah menyajikan makalahnya lepas dari kelebihan dan kekurangannya ya. Hasil diskusi tadi cukup ramai gitu ya. Buktinya banyak yang memberikan respon. Nah, Ferry ingin menggarisbawahi di sana judulnya kan memilih metode ilmiah yang tepat ya untuk menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika ya. Nah, di sini memilih asumsinya ada banyak metode gitu ya. Nah, di dalam metode ilmiah itu apa saja gitu ya. Kita bisa melihat kemarin metode ilmiah itu kan urutannya seperti itu. Nah, masing-masing langkah mungkin punya variasi gitu ya. Contohnya pada saat sudah melakukan eksperimen ya. Nah, di eksperimen. Di situ ada saat melakukan penelitian ya, eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian ya. Pada saat melakukan penelitian ada variasi dari penelitian. Nah, Anda sebenarnya bisa nambahkan penelitian itu ada berapa macam sih ya. Nah, bisa dibagi diklasifikasi menurut datanya. Mungkin ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ya toh. Terus nanti berdasarkan keperluannya apa ya toh, berdasarkan itu. Nah, itu ilustrasinya seperti itu ya. Nah, cara mendapatkan ide misalnya ya dalam langkah itu ya kan ada setelah mengamati atau biasanya membuat dugaan ya. Nah, cara membuat dugaan itu ada berapa cara macam-macamnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini waktu kita bertanya tentang alam atau tentang matematika tadi sebenarnya sudah bagus ya, ada fenomenanya ya. Itu yang dipertanyakan ya. Misalnya, kenapa sih air kalau dipanaskan kok mendidih? Itu kan pertanyaan tentang alam toh. Nah, kan berarti kita perlu mencari jawabnya. Nah, mencari jawabnya itu ada metodenya gitu ya. Nah, itu yang sering kalau di sains ada metode ilmiah. Nah, jadi nanti akan bagus Anda berikan fenomena. Mungkin satu pertanyaan, terus nanti memilih metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu ya. Mungkin mulai dari kemarin kan sudah dibahas metode ilmiah itu langkah-langkahnya. Setiap langkah itu mesti ada pilihannya gitu ya. Nah, misalnya untuk penelitiannya. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan tadi itu hanya satu aspek saja yang tadi survei, apa lagi? Nah, sebenarnya itu kan modelnya saja ya. Nanti dari situ Anda bisa milih. Tapi untuk yang lain-lain kan masih ada ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan apanya itu. Nah, seperti itu. Jadi karena di sini memilih metode yang tepat ya. Nah, seperti ya. Nah, karena beberapa ahli memang menyarankan tidak ada metode itu yang sempurna ya. Mungkin untuk suatu kasus cocok pakai metode ini dan cocok untuk metode yang lain gitu ya. Nah, dan tadi juga konfrontasikan antara alam dan matematika. Metodenya jelas beda gitu ya. Nah, jadi nanti Anda juga bisa, nah sebagai contoh tadi ada fenomenanya tentang Fibonacci ya, yaitu dari alam ya, sama. Jadi nanti secara metode sains bagaimana jawab itu tadi? Kalau sains kan cukup diamati aja kan ya, diamati, kemudian beberapa banyak gitu ya, kemudian memberikan pola yang sama. Nah itu ada proses
induktif ya, generalisasi ya kan. Nah, kalau di matematik kan nggak cukup itu ya. Nah, Anda bisa komen ya. Di matematik itu hanya merupakan dugaan yang kita sebut dengan konjektur ya. Nah, kemudian proses verifikasinya adalah dengan bukti secara deduktif gitu ya. Nah seperti itu apa benar gitu ya. Nah, itu banyak ya. Nah, orang memang sumber inspirasinya bisa sama antara sains dan matematika, tapi follow up-nya bisa berbeda. Nah, ini ya. Nah, itu nanti kalau Anda bisa nambah-nambah dengan referensi buku-buku tentang filsafat sains, bagus ya. Nah, sebenarnya buku yang Ferry sampaikan juga sudah cukup banyak ya. Jadi, What Think of Science itu juga bagus di sana, bagaimana menceritakan. Dia penulisnya juga wanti-wanti ya. Dalam kita jangan terlalu fanatis dengan suatu metode. Kan metode itu hanya suatu cara. Bagaimana kita melakukan pembenaran terhadap apa yang kita peroleh gitu ya. Nah, yang penting lagi bahwa yang kita lakukan itu bisa dilakukan oleh orang lain lagi. Makanya dalam penelitian itu metodenya kan harus kita sampaikan ya. Artinya kalau orang lain ingin memverifikasi ulang hasil kita itu bisa, sehingga orang lain bisa yakin ya. Itu. Nah, jadi kita sering ya nanti dalam melakukan penelitian Anda itu menyampaikan metodenya ya. Metode itu bisa mulai lokasi, kemudian teknik samplingnya, pengambilan datanya sampai uji. Kalau ada hipotesis bagaimana uji hipotesisnya dan seterusnya sampai mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, langkah-langkah itu yang nanti bisa ditiru oleh orang lain. Sehingga orang itu kalau nggak percaya, bisa mengikuti langkah-langkah yang Anda berikan. Oh iya, ternyata benar. Ya, yang diuji ulang kan gitu ya, diverifikasi ulang. Atau orang menyebut juga kadang namanya divalidasi ya, jadi diuji ya. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, ilmu yang Anda sampaikan itu, penemuan yang Anda dapatkan semakin objektif ya. Kalau sudah objektif itu jadi ilmu. Kalau masih subjektif kan hanya pengetahuan aja yang milik Anda gitu ya. Tapi kalau sudah diterima orang banyak itu yang catatan lain lagi ada. Apalagi tadi yang saya catat ya. Oke, memahami perbedaan, mengkritik. Ya. Tadi sudah ada contoh pertanyaannya. Tadi sudah ada tentang observasi, eksperimen, dan seterusnya. Sudah oke. Nah, kalau di dalam matematik, ya mungkin deduksi logis itu ya yang harus tekankan ya, cara di matematik nggak ada metode eksperimen dan sebagainya, itu tidak ada ya. Kalau di matematik, bukti formalnya itu pasti menggunakan penalaran logis ya, dengan menggunakan deduksi ya. Ya biasanya didasari dengan postulat, kemudian definisi, kemudian ada teorema ya. Nah, contohnya tadi kalau sudah ada, dulu Pitagoras juga bisa jadi mengamati juga awalnya ya. Kalau kita punya segitiga sikusi itu kok hubungannya antara kok kuadrat ini tambah kuadrat ini sama dengan kuadrat ini. Berkali-kali begitu toh. Nah, tapi setelah itu diduga ada konjektur. Nah, tapi setelah punya konjektur dibuktikan secara matematis ya, deduktif ya. Muncul suatu teorema Pitagoras sampai sekarang. Ya, nanti kalau Anda tertarik bisa ekspor ya. Tanya ke ChatGPT atau pilot, Copilot ya, atau apa, Gemini ya. Nah, banyak ya sekarang, atau Mbak Meta gitu ya. Nah, itu kalau atau lewat Mbak Google silakan. Itu Anda nanya bagaimana membuktikan teorema Pitagoras, nanti muncul variasi banyak ya, secara matematik, deduktif semuanya sudah diakui kebenarannya. Nanti Anda akan bisa menemukan lebih dari 100 macam bukti gitu ya, secara matematik yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, seperti itu. Jadi di matematik memang agak beda ya. Di sains juga ada yang menggunakan pendekatan mirip dengan matematik, nanti ada beberapa hal ya, terutama teori. Tadi yang saya catat lagi. Nah, ya tadi saya eksplisitkan ya, kriteria memilih metode ilmiah itu. Nah, yang pertama pertanyaannya itu Anda klasifikasikan dulu ya. Apa tuh kalau saya menggunakan
memilih metode ilmiah itu dengan menggunakan empat kriteria. Ini bisa diambil dari bukunya ini, yang penting ada rujukannya ya. Ya, yang salah satu buku itu yang kalangan Chalmers itu ya, yang di Bayer itu, yang sudah ada What is this thing called science, itu dia mengatakan bahwa untuk menentukan atau untuk memilih metode ilmiah yang tepat, itu ada 4 kriteria. Yang satu adalah tujuan pertanyaannya, kemudian sifat objeknya, kemudian validitasnya, dan reproduksibilitas, jadi diproduksi ulang ya. Tujuan pertanyaan, jadi pertanyaan kita itu apakah ingin menjelaskan, memprediksi, atau membuktikan, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan itu nanti akan menentukan metode mana yang tepat ya. Kalau untuk menjelaskan cukup kita deskripsikan saja kan, berarti cukup diuraikan sifat-sifatnya dan seterusnya. Itu mungkin dari observasi cukup ya toh. Kalau kita ingin menjelaskan. Kalau memprediksi, nah memprediksi biasanya harus punya model ya toh. Model matematika salah satu contohnya. Nah ini nanti contohnya Anda nanti. Kalau di aktuaria itu akan misalnya memprediksi ya. Misalnya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan nanti polanya bagaimana ya. Misalnya pola penggunaan asuransi oleh masyarakat Indonesia gitu ya pada 20 tahun atau 30 tahun mendatang ya. Apakah meningkat, menurun atau fluktuatif gitu ya. Nah, itu namanya memprediksi. Forecast itu biasanya kita memodelkan yang sudah jalan, kemudian kita pakai setelah ketemu modelnya kita untuk memprediksi yang akan datang. Itu banyak model-modelnya ya. Di statistik bisa macam-macam, nanti ada juga di matematik itu yang pakai selain di statistik, ada juga yang di fuzzy gitu ya, juga ada untuk memprediksi sesuatu. Nah, atau bisa juga orang membentuk suatu persamaan matematik tertentu gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan variabel waktunya. Atau bisa juga membuktikan lah, kalau jelas kalau di matematik ya. Kalau membuktikan, jadi tujuan pertanyaan kita itu membuktikan ya nanti bukti ya. Bukti itu bisa secara empirik, bisa secara abstrak, deduktif gitu ya. Kalau empirik ya pakai lab ya. Nah, pakai data empirik, kemudian dianalisis, oh kesimpulannya begini ya. Bukti itu kalau di sains empirik boleh ya. Nah, kalau di matematik enggak. Ada 1 juta contoh itu di matematik belum bisa diakui kebenarannya ya. Nah, jadi harus secara deduktif. Jadi pertama tadi ya, tujuan pertanyaannya. Kedua, sifat objektifnya ya, dalam kriteria untuk objeknya itu apakah nyata atau abstrak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau nyata ya dengan empirik bisa ya. Jadi sifat objeknya bisa diamati gitu ya. Nah, kalau di matematik banyak objek yang tidak bisa diamati. Siapa yang bisa mengamati bilangan? Bilangan itu abstrak ya. Nah, itu yang tertulis itu ada simbolnya gitu ya, simbol. Jadi konsep-konsep di matematik itu sebenarnya abstrak. Persegi itu abstrak ya. Bayangkan ada benda itu nggak punya ketebalan tuh garisnya itu kan nggak bisa digambar kalau nggak punya ketebalan kan? Iya. Itu berupa garis kita gambar itu sudah punya ketebalan itu ya. Iya. Jadi kalau di konsep di matematik kalau namanya garis itu nggak punya ketebalan. Artinya nggak bisa digambar. Nah, yang kita representasikan kan benda-benda yang menyerupai ya objek geometri yang ada di matematik. Jadi sebenarnya objek-objek di matematik itu kebanyakan abstrak. Ya. Makanya di sini berdasarkan sifat objeknya kita bisa menjelaskannya, memilih metodenya nanti apakah teramati atau tidak. Kalau teramati saya kira dengan metode survei, pengamatan masih bisa, gitu. Tapi kalau abstrak ya harus dinalar aja, ya penalaran ya. Nah, nanti di sains pun banyak yang abstrak ya. Nah itu biasanya muncul suatu teori ya. Nah nanti Anda bisa menjelaskan juga nambahkan antara teori dan hukum. Ya itu ya. Di sains Anda mengenal teori dan hukum. Hukum Newton, nah, teori Big Bang, begitu? Nah, terus teori black hole.
teori itu ya, itu bukan hukum. Nah, tapi kalau hukum Newton, hukum Boyle, ya toh? Nah, kalau hukum itu apa? Sudah dibuktikan. Ya, untuk menjelaskan suatu fenomena, dia sudah terbukti, sudah diterima orang, baik buktinya itu secara empirik atau cara lain gitu ya. Nah, tapi namanya teori, ini masih menjelaskan sesuatu yang seringnya tidak bisa diamati loh, Samir, abstrak. Siapa yang bisa membuktikan adanya black hole? Nah, itu kan teori, dengan adanya fenomena-fenomena itu akhirnya membuat teori. Teori atom, ya toh? Nah, itu kan susah dilihat itu atomnya. Terus ada teori ya. Nah, makanya ada teori atom dan seterusnya. Jadi di sains itu ada yang satu sisi disebut teori, satu sisi disebut hukum ya. Itu nanti Anda bisa membedakan. Yang ketiga, validitas ya. Nah, validitas itu yang kita jelaskan itu nanti valid itu artinya ya valid itu sah ya. Ya. Nah, valid. Jadi validitas itu bisa ditentukan berdasarkan jadi ya tadi. Jadi sah penjelasan itu berdasarkan data atau berdasarkan logika ya. Orang bisa sah penjelasan Anda gitu ya. Nah, ini. Yang terakhir, kriterianya yang diajukan adalah reproduksibilitas ya. Nah, reproduksi itu berarti bisa diulang ya. Jadi kita memilih ini metodenya itu hasilnya harus bisa diulang oleh orang lain. Jangan memilih metode yang hanya kita sendiri yang bisa melakukan. Contohnya apa? Tukang sulap. Nah, kalau itu bisa direproduksi bukan unik ya, dia nggak punya keunggulan gitu ya, karena orang bisa. Tapi kadang-kadang kalau setelah menjadi umum, rahasia itu ditularkan orang lain ya. Kalau itu bisa direproduksi. Biasanya orang akan pegang rahasia tertentu. Kalau itu di sains nggak boleh ya. Jadi suatu cara yang hanya dia sendiri yang bisa gitu ya. Nah, itu orang lain akhirnya nggak percaya. Ya buktinya saya nggak bisa melakukan ya. Berarti Anda bohong gitu ya. Nah, itu ya. Tuh. Jadi ini 4 kriteria yang diajukan di dalam buku itu. Nah, itu nanti dalam rangka menjawab. Jadi nanti berdasarkan 4 ini kita bisa memilih metode mana yang tepat untuk menjelaskan pertanyaan tentang alam atau matematika ya. Nah, nanti saya kira kelompok 5 bisa menambahkan ya, terutama tadi yang kurang eksplisit adalah penelitian itu macamnya ya. Nah, itu nanti bisa. Jadi macam itu bisa diklasifikasi ya, berdasarkan data, berdasarkan keperluan, berdasarkan apa gitu ya. Nah, itu nanti silakan. Nah, inilah pentingnya juga kita menggunakan teknologi. Kalau Anda nggak punya rujukan, ya itu bisa nanya ya. Ya, tapi nanti yang penting Anda bisa menjelaskan gitu ya. Jangan nanya tok kemudian langsung ditulis Anda nggak bisa menjelaskan. Itu namanya Anda nggak terjadi belajar ya. Apalagi membuat makalah diserahkan pada ChatGPT ya. Tolong buatkan makalah tentang ini ya. Hasilnya ditulis dalam format Word docx. Sudah jadi terus dikumpulkan gitu ya. Nah, itu dalam membuat prompt-nya lengkap kan. Cuma memang itu baru langkah awal ya. Langkah berikutnya Anda harus membaca ulang, disempurnakan, disesuaikan dengan bahasa manusia, kemudian dipahami sehingga Anda bisa menjelaskan. Jangan sampai jadi makalah terus Anda presentasikan ditanya nggak bunyi sama sekali ya. Nah, ini Anda terjadi nggak ada proses belajar ya. Jadi kita harus bijak menggunakan teknologi untuk belajar ya. Seperti ada tulisan terus Anda foto gitu ya. Percuma kalau difoto aja disimpan ya. Nggak Anda baca ya, atau nggak ada coret-coret lagi ya. Biasanya kalau sudah ada foto, nanti dibuka pakai tab, bisa dicoret-coret lagi, atau disalin lagi, atau gimana dipelajari, gitu ya, dalam rangka dokumentasi. Kalau nggak ada aktivitas, orang belajar itu, ya nggak ada transfer sesuatu ya. Jadi kalau seperti copy paste, nah, itu beda dengan kalau kita nyalin, ya. Kalau nyalin itu ada sesuatu yang kita rasakan, ya, dengan tulisan tangan. Tapi kalau copy paste, nah itu nggak terasa sama sekali, apalagi copy paste-nya nggak dibaca sama sekali gitu ya, pindah gitu ya, nah dan seterusnya. Oke, nah nanti kelompok 5 bisa menyempurnakan makalahnya dan nanti bisa diupload ulang sehingga nanti menjadi referensi bacaan yang menarik untuk
teman-temannya. Ada yang perlu di follow up, baik dari kelompok 5 maupun dari semuanya? Cukup jelas? Ya. Hari ini memang jadwalnya cukup satu kelompok ya. Tapi lumayan sudah relatif ya. Meskipun nggak panjang banget gitu ya. Lumayan. Terus kemudian yang bertanya juga cukup banyak juga. Oke, nanti kita lanjutkan pekan depan dengan kelompok 6 dan 7 ya. Nah, siap kelompok 6, 7? Kita masuk pekan kelima ya. Loh, sudah pekan kelima, pekan depan ya. Tahu-tahu nanti setengah semester ya pekan ke-8. Jadi materi kita nanti sampai setengah semester saja. Nanti setengah semester kedua kita bekerja dengan proyek ya. Oke. Saya kira cukup hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah Rabu pekan depan ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.